Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Diki Vinoli. Hari ini kita akan membahas mengenai perhitungan simpanan dana deposito. Kita flashback sedikit mengenai simpanan dari dana deposito. Jadi, untuk simpanan dana deposito merupakan salah satu produk dari perbankan yang mana produk perbankan ini adalah yang ditawarkan oleh bank-bank tertentu begitu dan merupakan salah satu simpanan dana masyarakat yang cukup populer. Nah, untuk kita lanjut mengenai simpanan dana deposito, kalian harus tahu dulu bagaimana cara untuk perhitungan simpanan dana deposito. Sebelum teman-teman semuanya mengambil opsi untuk membuka rekening deposito, teman-teman harus tahu dulu bagaimana cara perhitungan dari bunga simpanan dana deposito tersebut. Oke, karena kita sudah masuk ke perhitungan, jadi kita akan membahas mengenai bunga deposito. Untuk bunga deposito itu merupakan salah satu bentuk keuntungan paling nyata untuk investasi jenis dari deposito tersebut. Dan secara umum, bunga deposito merupakan nilai yang akan kamu terima sebagai pelaku deposito atau deposan gitu ya. Kalau untuk simpanan dana deposito, bank menyebutnya sebagai deposan. Kalau deposan merupakan yang nasabah yang memiliki rekening deposito. Oke. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah bank dalam memberikan jumlah depositonya. Salah satunya adalah aktivitas simpan pinjam di bank tersebut. Nah, jadi sebelum kalian mengetahui atau akan membuka rekening dana deposito, kalian harus tahu dulu bahwa ada yang namanya bunga deposito yang nantinya akan ditawarkan oleh bank-bank yang menyediakan jenis produk deposito begitu. Nah, untuk menghitung bunga dari simpanan dana deposito itu ada 3 macam. Yang pertama adalah jenis perhitungan bunga deposito berjangka, kemudian perhitungan biaya sertifikat deposito, dan juga ada perhitungan dari deposit on call. Masing-masing jenis simpanan dana deposito ini memang masing-masing mempunyai cara perhitungan yang berbeda-beda, tergantung dengan bagaimana transaksi yang dilakukan oleh deposan tersebut begitu. Oke, selanjutnya, kita akan membahas yang pertama contoh perhitungan bunga deposito berjangka. Nah, di sini ada soal yang sudah saya input. Sebagai contoh, Pak Margo menerbitkan deposito berjangka di Bank Sumut dengan nominal 55 juta. Oke, bisa diingat dulu ya teman-teman, untuk nominal deposito berjangkanya sebesar 55 juta rupiah. Dan kesepakatannya untuk jangka waktu 6 bulan. Dan bank menetapkan suku bunga sebesar 16% per tahun. Dan pajak yang ditetapkan oleh bank sebesar 20%. Oke, kita bisa ingat lagi ya. Kita ulangi lagi. Untuk nominal dari deposito berjangka yang diterbitkan oleh Pak Margo di Bank Sumut sebesar 55 juta dengan jangka waktu kesepakatan sebanyak 6 bulan dengan suku bunga yang disepakati 16% dan juga pajak yang ditetapkan oleh bank sebesar 20%. Kemudian untuk instruksinya, hitunglah besarnya bunga yang diterima Pak Margo jika diambil setiap bulan. Ingat ya teman-teman, jika diambil setiap bulan. Dan yang kedua, hitunglah besarnya bunga yang diterima Pak Margo jika bunga diambil setelah jatuh tempo.
Oke, jadi untuk setiap bulan itu nantinya deposan akan mengambil bunganya setiap bulan. Kalau yang setelah jatuh tempo itu nanti setelah jangka waktu 6 bulan kesepakatan ini habis, deposito berjangkanya baru boleh dicairkan. Itu yang dinamakan dengan setelah jatuh tempo begitu. Oke, untuk perhitungannya, untuk rumus jika bunga diambil setiap bulan, rumusnya adalah bunga dikali dengan nominal deposito sebesar 55 juta dikali 1. Kenapa dikali 1? Dikali 1 karena dia diambil setiap bulan. Oke, bisa diingat teman-teman. Persentase bunga sebesar 16% dikali dengan nominal deposito 55 juta dikali dengan 1. Kenapa 1? Karena dia diambil setiap bulan. Terus dibagi 12 bulan. Karena setahun itu kan 12 ya. Nah, kemudian muncullah hasilnya sebesar 733,33 rupiah. Dan kemudian untuk perhitungan pajaknya, seperti kita ingat tadi, pajak yang ditetapkan oleh bank itu sebesar 20%. Jadi kalian tinggal kalian masukin aja, pajak sama dengan 20% dikali hasil ini, hasil dari perhitungan bunga tadi, dimasukin 20% dikali 733 sekian, sama dengan hasilnya segini, 146.666,67. Kemudian untuk menghitung bunga bersihnya, ingat untuk mencari bunga bersih yaitu bunga kotor dikurangi pajak. Nah, bunga kotor ini saling dikurangi dan nanti hasilnya atau selisihnya itu nanti adalah bunga bersihnya. Jadi 733 dikurang 146 ini nanti hasilnya bakal ini begitu. Itu untuk mencari besarnya bunga jika diterima setiap bulan. Oke, kita lanjut. Kemudian hitunglah besarnya bunga yang diterima Pak Margo jika diambil setelah jatuh tempo. Nah, untuk rumus setelah jatuh tempo yaitu bunga dikali bunga sama dengan persentase yang disepakati suku bunganya 16% dikalikan dengan nominal deposito sebesar 55 juta, sama ya seperti ini, dikalikan 55 juta kemudian dikali 6. Kenapa dikali 6? Karena dia diambil setelah jatuh tempo. Karena di sini kesepakatannya adalah 6 bulan. Nah, 6 bulan ini adalah waktu dari kesepakatan bank dengan deposan. Nah, makanya untuk setelah itu tempo, kalian tinggal kalikan aja keseluruhan kesepakatannya dengan durasi ininya 6 bulan. Jadi 16% dikali 55 juta dikali 6 dibagi 12, sama seperti ini ya, dibagi 12 sama dengan hasilnya 4.400.000. Kemudian untuk pajaknya sama, kalian tinggal masukin 20% dikali 4.400.000 ini dikalikan ini, 20% dikalikan ini, 4.400.000 hasilnya jadi 880.000. Nah, untuk mencari bunga bersihnya sama dengan bunga kotor dikurangin pajak. Jadi kalian tinggal kurangkan saja 4.400.000 dikurangkan 880.000, yang mana nanti hasilnya akan dapat sebesar 3.520.000. Ini untuk bunga bersihnya. Oke, kita itu untuk perhitungan dari deposito berjangka. Oke, kita lanjut ke sertifikat deposito. Nah, ini adalah contoh perhitungan bunga sertifikat deposito, dan sama seperti tadi ada contohnya. Sebagai contoh, Bu Iris membeli sertifikat deposito di Bank Jateng, jumlahnya sebanyak 10 lembar sertifikat deposito dengan nominal persatuannya adalah 10 juta rupiah. Dan dengan kesepakatan jangka waktu sebesar
selama 12 bulan. Dan bunga yang ditetapkan oleh bank adalah 15% per tahun dan dikenakan pajak sebesar 20%. Oke, jadi untuk perhitungan sertifikat deposito, kita diberi instruksi bahwa carilah atau hitunglah besarnya bunga yang diterima Bu Iris jika bunga diambil setiap bulan. Sama ya, seperti di atas tadi, diambil setiap bulan, dan juga yang kedua diambil setelah jatuh tempo atau setelah pencairan. Jangka waktu 12 bulannya berakhir. Oke, untuk rumus mencari diambil setiap bulan kalian sama seperti yang di deposito berjangka tadi, kalian tinggal masukin aja bunganya, suku bunga sebesar 15% dikalikan dengan total nominal. Jadi total lembarnya itu loh yang dimasukin. Jadi kalian tinggal di sini kan Bu Iris membeli sebanyak 10 lembar, sedangkan satuannya itu 10 juta. Jadi kalian tinggal kalikan aja 10 juta dikalikan 10 lembar, hasilnya ada 100 juta. Kemudian dikali 1, kenapa 1? Karena dia diambil setiap bulan. Terus dikalikan 2, dibagi 12, hasilnya sebanyak 1250. Kemudian untuk pajaknya kalian tinggal masukin aja pajak yang ditetapkan oleh bank sebesar 20% dikalikan dengan 1.250, hasilnya sebesar 250.000. Nah, untuk mencari bunga bersih jika diambil setiap bulannya pada sertifikat deposito, kalian tinggal kurangkan saja 1.250 dikurangkan 250.000, hasilnya adalah 1 juta rupiah. Itu untuk jika bunganya diambil setiap bulan ya. Jadi kita harus lanjut lagi bagaimana caranya kita menghitung besarnya bunga jika diambil setelah jatuh tempo atau setelah jangka waktunya sudah berakhir begitu. Oke. Rumusnya yaitu adalah persentase bunga dikali total nominal seluruh sertifikat deposito yang dibeli oleh Bu Iris. Kalian tinggal kali 100 juta ya. Jadi ini tadi suku bunganya 15%-nya ditetapkan oleh bank, sama seperti yang sudah saya bahas di instruksi yang pertama. Di setiap bulan, diambil setiap bulan, tinggal dikalikan aja 100 juta, terus dikali 12. Kenapa 12 dikalinya? Karena dia diambil setelah jatuh tempo. Jadi kan di soal ini kan lah kesepakatan jangka waktunya 12 bulan. Nah, jatuh tempo itu adalah 12 bulan. Jadi kalian tinggal 15% dikali 100 juta dikali 12 dibagi 12. Hasilnya 15 juta rupiah. Kemudian untuk perhitungan pajak, kalian tinggal 20% dikali, langsung dikali 15 juta, hasilnya 3 juta. Dan kemudian untuk mencari bunga bersihnya, kalian tinggal mengurangkan 15 juta tersebut, dikurangkan dengan pajak PPh-nya. Jadi hasilnya adalah 12 juta untuk bunga bersihnya, begitu. Oke, kita lanjut lagi di jenis yang terakhir, yaitu contoh perhitungan bunga deposit on call gitu ya kan. Mohon maaf, ini belum saya ganti. Jadi untuk deposit on call, di sini ada contoh. Sebagai contoh, Sani memiliki uang sebesar 25 juta dan ia berkeinginan untuk menerbitkan deposit on call-nya yang dimulai pada hari 1 April dengan bunga yang dinegosiasikan dengan bank sebesar 2,5% per bulan karena untuk deposit on call itu maksimal jangka waktunya hanya 30 hari atau 1 bulan ya teman-teman. Dan kemudian diambil saat pencairan deposit on call. Nah, jadinya dia akan mengambilnya pada saat pencairan atau tanggalnya habis begitu. Nah, untuk tanggal kesepakatannya itu jangka waktunya adalah 17 April 2023. Nah, kira-kira dia berselisih 16 hari ya teman-teman, dari 1 April ke 17 April 2023. Oke, kemudian untuk instruksinya,
hitunglah besarnya bunga yang diterima Sani pada saat pencairan deposit on call apabila dikenakan pajak sebesar 20%. Oke, untuk rumus deposit on call, yaitu jumlah bunga atau bunga sama dengan persentase permonnya tadi dikalikan dengan 25 juta uang yang dimiliki oleh calon deposan dikalikan 25 juta dibagi 16. Kenapa sih dibagi 16? Karena dia dibagi 16 karena jarak dari 1 April ini teman-teman dengan 17 April itu kan berjarak 16 hari ya. Jadi kalian tinggal masukin aja 2,5% dikali 25 juta nominal dikalikan 16 harinya kemudian dibagi 30 hari karena paling lama untuk deposit on call itu selama 30 hari, tidak lebih begitu. Nah, kemudian hasilnya adalah segini, 333.000,33. Dan untuk perhitungan pajaknya, kita tinggal masukin aja. Pajaknya ini ya 20% dikali dengan ini dan hasilnya segini. Kemudian kita langsung kurangkan saja. Kita kurangkan saja sehingga kita akan dapat bunga bersihnya segini. Ya, untuk bunga bersihnya ini dikurangkan ya teman. Jangan lupa untuk pencarian bunga bersih itu adalah bunga kotor dikurangkan dengan pajak begitu. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga ilmu atau penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam membuat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.